dari mobil dan truk. Jadi harus stabil. Kemudian salah satu fokus fisika adalah pada apa yang memungkinkan suatu objek menjadi stabil meskipun ada gaya yang bekerja padanya. Nah, itu. Dalam kuliah ini kita akan memeriksa dua aspek utama. Stabilitas, yaitu kesetimbangan gaya dan torsi yang bekerja pada benda kaku. Dan elastisitas benda tidak kaku. Suatu sifat yang mengatur bagaimana benda tersebut dapat berubah bentuk. Ketika fisika ini dilakukan dengan benar, itu adalah subjek dari artikel yang tak terhitung jumlahnya di jurnal fisika dan teknik. Ketika dilakukan secara tidak benar, itu juga menjadi subjek artikel yang tak terhitung jumlahnya di surat kabar dan jurnal hukum. Artinya, kalau dikerjakan sudah tidak sesuai disebabkan karena dikorupsi dananya, maka beritanya muncul di surat kabar dan jurnal hukum. Tapi kalau dia sesuai, dia di jurnalnya di jurnal fisika dan teknik, ya kan? Jadi kalau tidak sesuai di jurnal hukum munculnya. Nah, begitu. Nah, kita lihat ini adalah salah satu gambar di kiri. Saya tidak tahu persis. Tapi seandainya ini benar dan Anda berada di dekatnya, sebaiknya jangan terlalu dekat. Ya. Saya juga takut kalau ini terjadi seperti ini karena saya tidak tahu ini titik keseimbangannya, ini goyang sedikit ini, wah luar biasa. Dan kemudian ini ada orang hebat yang punya nyali dan tidak semua orang bisa begini. Karena ada orang takut di ketinggian. Ya toh? Nah, orang-orang yang bekerja begini ini memiliki nyali ketinggian dan ya tidak banyak orang yang bisa begini. Nah, ini ada 3 benda berbentuk bola yang berada di posisi yang berbeda. Di posisi A, begitu bola ini bergerak sedikit, maka benda ini disebut langsung jatuh. Maka posisinya ini dikatakan posisi kesetimbangan labil. Labil. Karena begitu sedikit berubah, bergeser langsung meninggalkan tempatnya. Di B ini, kalau dia bergeser ke kiri atau ke kanan, dia akan kembali ke posisi semula. Maka posisi bola di B ini disebut kesetimbangan stabil. Artinya kalau dia bergeser, dia akan kembali ke semula. Berarti dia stabil. Sedangkan bola di tempat C ini, kalau dia bergeser, dia berhenti di tempat itu, bergeser, dan tidak kembali ke titik semula. Nah, makanya ini disebut berada di kesetimbangan netral. Di mana saja dia bisa setimbang. Jadi namanya kesetimbangan netral. Jadi yang pertama ini yang berbahaya ini labil, stabil, dan netral. Filosofinya, Anda hidup mau labil, stabil, atau netral. Nah, itu ada pada diri masing-masing, ya. Apa itu? Oke. Kalau ada yang mau bertanya, langsung ditanyakan ya. Ya, jangan. Kalau Bapak itu mau menjelaskan saja, kalau tidak bertanya, saya anggap paham. Alhamdulillah. Berikutnya. Nah, ini syarat kesetimbangan. Syarat kesetimbangan yaitu terjadi balance gaya-gaya yang bekerja padanya. Jadi gaya yang bekerja padanya, baik yang datangnya dari kiri maupun dari kanan,
muka belakang, atas bawah. Kalau jumlahnya sama, maka netonya sama dengan 0. Nah, artinya kalau saya berdiri tegak, tiba-tiba ada yang mendorong saya dari kanan dengan gaya 10 Newton. Ada yang mendorong saya dari kiri 10 Newton. Berarti sama besarnya, maka saya tidak bergeser kemana-mana. Tetapi jika salah satu dari arah itu lebih besar, maka tentu yang besar itulah yang mempengaruhi gerakan saya. Oke? Begitu juga dengan keseimbangan torka. Nah, torka ini adalah lengan dikali dengan gaya yang bekerja secara tegak lurus. Ya, itu torka. Jadi ada berputar. Jadi ini benda cenderung untuk berputar. Jadi kalau ada gaya yang mau memutar benda itu ke kanan, berlawanan jarum jam, kemudian ada gaya torka yang bekerja searah jarum jam, maka bisa saja benda itu menjadi diam, tidak berputar. Maka juga mengalami kesetimbangan. Ini dipelajari di SMA kelas 1 ya? Masih ingat? Ini dipelajari apakah sebelum gerak ataukah di saat mekanika walau-alam? Ini kita masuk ke soal-soal. Sebuah benda digantung seperti gambar. Nah, ini ada gambarnya, ada 2. Gambar A pakai tali, gambar B juga pakai tali, tetapi langsung di Ethernetnya atau plafon, langit-langit, kamar, kemudian dengan dinding. Kalau di gambar A adalah katrol, ada katrol yang bergerak, kemudian ada katrol tetap yang di atas. Kenapa dikatakan tetap? Karena tidak bergerak, dia hanya berputar. Sedangkan di bawah ini tentu bergerak mengikuti panjang tali yang ada di sebelah kanan ini. Kalau diperpanjang maka dia juga akan turun. Nah sekarang kalau kita lihat kesetimbangannya untuk tali ini, pusat kesetimbangan tentu ada antara 2 gaya. Gaya yang bekerja ke atas dan gaya yang bekerja di bawah. Itu pusat kesetimbangannya ada pada katrol yang kedua. Ya, katrol yang bergerak. Katrol yang bergerak ada gaya yang bekerja ke bawah, yaitu berat benda 200 Newton. Dan ada gaya yang bekerja ke atas, yaitu 2 tali. Berarti 2 gaya, tali kiri dengan tali kanan walaupun nyambung, tetapi dia keduanya berfungsi bersama untuk menyeimbangkan berat benda ini. Jadi ada 2 T. Kalau tegangan tali kita sebut T, singkat T, maka arah ke atas 2T. 2T ke bawah 200 Newton. Berarti tegangan tali ini masing-masing tali menjadi 2T disama dengan 200. Berarti T-nya adalah 100. Berarti T yang di sebelah kanan ini 100 diteruskan ke tangan orang ini. Maka orang ini hanya menarik dengan gaya 100, maka benda ini sudah bisa diseimbangkan. Jadi dia kalau dia menarik dengan gaya lebih 100, berarti benda ini bergerak ke atas. Tapi kalau dia memberikan gaya pas 100, maka benda ini diam. Tapi kalau dia memberikan gaya kurang dari 100, maka benda ini turun ke bawah. Oke? Seperti itu. Jadi jumlah gaya ke atas sama dengan jumlah gaya ke bawah. Nah sekarang untuk gambar B. Gambar B, pusat kesetimbangannya adalah di simpul ya.
antara beban yang digantung dengan tali horizontal dan miring. Nah, itu pusatnya ini. Berarti yang kita harus hitung adalah jumlah gaya horizontal yang bekerja, ya, horizontal yang bekerja. Ini kursor saya bergerak, dilihat? Ya, Pak. Nah, jadi ini FT2 kita horizontalkan, berarti FT2 harus sama dengan FT1. Nah, kemudian FT2 vertikal harus sama dengan 6 beban berat. Beban benda 600 Newton. Jadi ini 600 sama dengan di atas. Nah, kemudian yang horizontalnya dengan yang di sebelah kanan ini yang miring kita juga horizontalkan. Dari situ kita bisa mendapatkan tegangan tali. Kita dapatkan tegangan tali T1 dan bisa juga kita dapatkan tegangan tali T2. Oke, silakan coba dikerja dulu ini. Yang jelas rumusnya jumlah gaya-gaya yang bekerja harus sama dengan 0. Silakan. Kalau ketemu informasikan, nanti dicatat namanya.
Ketemu? Halo? Halo? Ada yang ketemu? Oke. Ada yang ketemu?
Kenapa lama? Halo. Mana Noval ketemu? Ah, ketemu Noval? Belum, Mbak. Belum. Begini, coba perhatikan ya. Bapak kerjakan dulu. Saya ambil satu titik di sini. Saya perkecil titiknya aja dulu. Ini pusat kesetimbangannya, ya. Ini saya anggap pusat kesetimbangan. Diambil dari sini, simpul ini ya. Nah, kemudian mana? Saya ambil tali horizontal. Nah, ini tali horizontal. Saya gedein dikit supaya bisa terlihat. Oke. Ya, saya kasih warna hitam lah, black. Kemudian tali di sebelah kanan yang FT2 saya miringkan juga menjadi horizontal. Nah, kenapa saya putus-putuskan? Supaya mudah saya gerakkan nanti. Kemudian saya rotasikan, ini ke atas dan ke bawah. Nah, jadi kalau T1, yang ini T1, oke? Ini horizontal. Kemudian ini T2. Ini T2-nya ini harus agak kecil ya supaya dia lengketnya di sini. Oke. Nah, ini T2 karena di horizontalkan berarti dia adalah cos 50 derajat. Ya kan? Nah, karena sisi di sini sama dengan sisi letak sudut. Nah, sedangkan yang vertikal T2 sinus 50 derajat. Nah, kemudian yang di bawah 600 Newton. Nah, ini. Sekarang kita tinggal atas bawah. Nah, berarti kita menyelesaikannya dengan cara menyamakan ya. Atas. Nah,
sama dengan 600 Newton. Sinus 50 berapa? Halo? 0,76 Pak. Ada yang bawa kalkulator? Sinus 50? 0,766 Pak. 0,766. Berarti 600 dibagi 0,766. Berarti T2-nya berapa? 783 Newton. Oke. Ya toh? Nah, sekarang yang T1-nya lagi. T1. Oh. Waduh, hilang ini. T1 sinus 50 derajat. Kan. Kosinus ya? T1 dulu. Sorry. T1 sama dengan T2 cos 50. T2-nya tadi adalah 783 Newton. Dikali kosinus 50 derajat. Berapa itu? Rp503,3. 503 Newton. Oke. Tidak sulit kan? Ini cara satu. Ya, cara satu ini. Sekarang cara kedua. Saya perlihatkan cara kedua. Saya ambil saya letakkan di sini talinya. Ya. Kemudian talinya juga saya letakkan di sini. Oke. Kemudian saya letakkan juga tali di sini. Oke. Terlihat? Apakah terlihat? Terlihat, Pak. Perhatikan baik-baik ya. Saya ambil ini. Simpan di sini. Ini simpan di sini. Ya. Ini saya perpanjang. Ini saya simpan di sini. Kemudian ini saya perpanjang di sini. Berarti ini T1. Oke. Kemudian T2-nya. Saya harus T2. Saya simpan di sini. Oke. Kemudian 600-nya saya simpan di sini. Kemudian kalau diperhatikan baik-baik ya, nanti Anda memilih 50 derajat. Ingat di sini berseberangan. Sudut berseberangan berarti di sini. Oke? Paham sampai di sini? Paham, Pak. Paham. Oke, perhatikan baik-baik. Berarti 40 di sini. Oke? Berapa di sini? 90. 90. Sekarang saya pakai persamaan.
supaya Ananda tahu. Nah, sekarang T. Satu. Ah, ini T1 berhadapan dengan sudut 40, iya kan? Paham ini? Berhadapan sudut 40. Maka saya menulis di bagian bawah ini adalah sinus 40. Oke. Sama dengan hal yang sama, saya menulis untuk T2. T2 berhadapan dengan sudut 10. 90. Kemudian yang 600 berhadapan dengan sudut 50 derajat. 50. Nah, ini sinus 90 berapa? 1, Pak. 1. Berarti T2 dibagi sinus 91 sama dengan T2. T2. Oke, sama dengan T2. Berarti cukup saya copy aja di sini. Nah, T2. Oke, berarti dari sini saya sudah bisa mencari T2. 600 dibagi sinus 50. Coba. 600 dibagi sinus 50, bukankah yang ini? Yang di sebelah kiri? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, Oh, berarti T2-nya kita sudah dapat. Ya toh? Jadi T2-nya adalah 600 dibagi 50. Berarti di sini adalah 783 Newton. Berarti T1-nya 783 dikali sinus 40. 40. Berarti kita dapatkan T1 ya. Kita dapatkan T1 783 dikali sinus 40 sama dengan 503 Newton. Paham sampai di situ? Halo? Paham, Pak? Mana lebih mudah? Cara 1 atau cara 2? Cara 1, Pak. Berarti yang di sebelah kiri? Iya. Iya, Pak. Iya, Pak. Berarti di sebelah kiri lebih mudah ya? Oke, kalau mudah Iya, Pak. lebih itu, bagaimana menerapkannya ini? Mau pakai cara 1 silakan, mau pakai cara 2 silakan. Oke, sekarang ini. Sebuah benda digantung seperti gambar. Jika gaya yang bekerja pada tali horizontal sebesar 30, ya. Carilah berat beban yang tergantung dan tegangan tali T2. Ini T2. Jadi yang mau dicari adalah beban ini dan T2-nya. Oke, silakan. Mau pakai cara 1 maupun cara yang kedua. Silakan. Silakan bekerja.
Mana ketemu? Ketemu? Sebentar, Pak. Saya lagi. Apa? Halo? Halo, halo, halo?
Sabun. Loh, pakai aja. Apa? Halo. Kenapa lama, Mas? Sudah dapat, Pak. Berapa? Hasilnya 25,17 N. Apa itu? Hasil dari tegangan tali, beban yang tergantung tegangan tali yang ditanyakan, Pak. Hasilnya tuh 25,17 N. Ya. Salah sebutlah kau. Kalau sebut, Pak. Hah? Bapak, kalau jawab yang T2 aja nggak apa-apa, Pak. Berapa? Yang T2-nya saya dapat 23 Newton. Berapa? 23 Newton T2. Perhatikan. Baik-baik. Kita selesaikan horizontal. 30 Newton sama dengan T2 sinus 50. Ya. 30 Newton ke kanan, kiri, T2 sinus Sinus 50. 50. Berarti sinus 50 0,766. Iya, Pak, 0,766. Ya, jadi T2 sama dengan 30 dibagi 0,7. 0,76. Ya, berapa? 39,2. Ya, 39,2. Kemudian horizontal. Vertikal. FW sama dengan T2 kosinus 50. Ya kan? T2-nya diganti dengan 39,2. Dikali kosinus 50. Itu arah ke atas. Sama dengan arah ke bawah. Baik. Berapa? 25,1. Berapa? 25,1. Satu apa? Satu berapa? Newton. Di belakang satu angka berapa lagi? 25,1329. Oh. Nah, kalau itu, oke, berarti 25,1 Newton. Ya. Berarti berat bendanya 25,1 Newton. Begitu. Oke.
Kalau ada yang ketemu 25,2 boleh juga. Ada yang ketemu 25,17. Jangan menyebut 17, enggak boleh. Saya Pak. Angka 17 di belakang koma enggak Iya. boleh. Angka di belakang koma harus disebut satu-satu. Saya Pak. Jawabannya saya 25,17 Newton, Pak. Oke, itu beratnya. Oke. Paham? Masih Paham, ada Pak. yang belum paham di sini? Jadi pusat kesetimbangannya selalu gaya-gaya yang bekerja, kanan dengan kiri harus sama, vertikalnya atas dengan bawah juga harus sama. Oke. Masih ada yang belum paham? Kalau paham saya melanjutkan ini. Halo? 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 Bapak, saya boleh izin bertanya, Pak? Boleh, kenapa enggak? Silakan. Bapak, sebelumnya perkenalkan nama saya Cinta Kanaya Amelia dari kelas C1 Farmasi. Tadi itu kan FW-nya caranya T2 di ya, kalau cari T1-nya bagaimana, Pak? T1-nya itu kan pada beban. T1-nya itu bebannya itu sendiri. Jadi tidak bisa kita, T1 itu adalah bebannya sendiri tuh. Jadi T1 adalah berat bendanya, ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi? Paham semua? Supaya kalau ada soal lagi, enggak lagi bingung. Oke, boleh saya lanjutkan. Saya mau tanya dulu. Muhammad Yasin, adakah orangnya ini? Ada, Pak. Oh, ada ya. Oke. Nah, kalau begitu saya lanjutkannya, Bapak lanjutkan, karena saya anggap dipahami semua. Nah, ini berikutnya ini tertulis latihan di rumah. Oke. Nanti dikirim soalnya ini ya, materinya. Tapi ini menjadi tugas A, B, C, D. Nah. Kemudian ada lagi. Latihan di rumah. Nah, berarti A, B, C, D, A, B. Nah, berarti ada 6. Kenapa ada soal seperti ini? Apa manfaatnya bagi Anda? Siapa tahu suatu saat Anda mau menggantung sesuatu karena tempatnya tidak ada, banyak obat yang datang, nah, silakan gantung dengan bervariasi tegangan tali supaya Anda tahu bahwa kalau modelnya seperti ini, tegangannya sebegini. Makanya itu sudut-sudut itu penting. Nah, kemudian Anda dari situ Anda bisa mengetahui ini untuk menghemat tempat. Ya, karena ruang-ruang bagian atas biasanya masih kosong. Nah, itu pentingnya kita pelajari seperti ini ya. Bukan untuk menggantung diri ya, ingat itu. Tapi menggantung benda-benda yang dibutuhkan di dalam apa saja. Oke. Jadi soalnya cuma 2 slide. Tidak banyak, 1, 2. Ya. Sekarang kita masuk ke torsi. Nah. Torsi ini kita menggunakan istilah lengan, panjang lengan dikali gaya. Nah.
Kalau kita melihat benda ini ada batang yang panjangnya L. Serba homogen. Homogen artinya batang ini mulai dari ujung kiri sampai ujung kanan besarnya sama. Karena kalau besarnya tidak sama, tentu pusat massanya tidak di tengah. Tetapi tentu bergeser ke yang lebih besar. Kan begitu. Ya, jadi kita anggap homogen. Kalau bendanya homogen berarti beratnya batang itu pusatnya ada di tengah. Anggaplah ini berat batang adalah 200 Newton. Kemudian ada benda yang digantungkan 1/4 dari ujung kanan. Jadi batang ini bertengger 2 titik tumpu. Ya. Pendukung ini titik tumpu di sebelah kanan dan sebelah kiri. Masing-masing di ujung. Nah, pertanyaannya mau dicari berapa gaya yang bekerja pada titik tumpu di sebelah kanan atau di F2 dan berapa yang bekerja di sebelah kiri atau di titik A. Secara logika hanya melihat sepintas mana yang bekerja paling berat? Titik tumpu di sebelah kanan atau di sebelah kiri? Sebelah kanan, Pak. Sebelah kanan. Karena dia ada benda lebih dekat lagi dari... Kalau benda yang 450 ini tidak ada, berarti masing-masing titik tumpu di kiri dengan di kanan hanya menerima 100 karena 200 berat bebannya masing-masing dibagi oleh kanan dan kiri masing-masing 100. Tapi karena ada yang dari kanan agak di sebelah kanan 450, maka titik tumpu di sebelah kanan bekerja lebih besar daripada yang ada di sebelah kiri. Berarti kita masih menggunakan ya. Jadi kita bisa menulis ini agak besarin dikit ya. Ya. F1 arah ke atas ditambah F2 arah ke atas harus sama dengan ke bawah. 200 Newton ditambah 450 Newton. Ke bawah ini. Nah, itu sama dengan 650 Newton. Nah, ini sigma atau gaya yang bekerja pada gaya yang bekerja secara vertikal. Nah, sekarang kita mau mencari yang mana? Kita mau mencari F2-nya dulu atau F1-nya? Karena kalau torsi itu harus ada lengannya. Kalau kita berada di titik A, berarti F1 ini tidak ada lengannya. Jadi kita tidak bisa dapatkan. Berarti yang kita bisa cari adalah di F2.
Tapi kalau kita mau mencari F1 berarti titik tumpunya ada di sebelah kanan. Ya. Nah, sekarang kita cari di titik A. Berarti gaya torka yang bekerja berlawanan jarum jam harus sama dengan torka yang bekerja searah jarum jam. Itu seimbang. Sekarang yang berlawanan jarum jam. Berarti F2 dikali panjangnya L. Ya kan? Dari titik A. Itu sama dengan yang 200 Newton, panjangnya setengah L. Ditambah 450 Newton dikali berapa panjangnya? Setengah ditambah 1/4. Berarti 3L/4. Oke. Di suku ini ada L. Di suku ini ada L. Di sebelah kanan ada L. Jadi kalau saya bagi L semua, berarti sisa F2. 100 dikali setengah, 200 dikali setengah, 100 Newton. 450 dikali 3 bagi 4. Berapa itu? Halo? Rp 337,5. 337,5. Kita masukkan 8 aja. Oke. Berarti 438 Newton. Nah, kalau F2-nya 438 Newton, berarti F1-nya bisa ketahui? Bisa. Oke, berarti berapa F1-nya? 650 kurang 438. Iya. Berapa itu? 212. 212, Pak. 200? 12. 12? Ya, Iya, Pak. Oke, selesai. Begitu aja caranya ya. Fisika tidak sulit kan? Yang jelas, untuk menyelesaikan soal ini, yang pertama keseimbangan gaya yang bekerja secara vertikal dulu. Kemudian gaya yang bekerja, torka yang bekerja berlawanan arah jarum jam harus sama dengan torka yang bekerja searah jarum jam. Begitu. Ada komentar? Kalau tidak ada komentar berarti bisa semua. Halo. Boleh dilanjutkan? Bapak lanjutkan ya? Ya. Iya, Pak. Ya, Oke, Pak. sekarang yang ini.
Nah, ini titik tumpunya ada 1. Itu pun juga tidak di tengah. Jadi panjang batangnya ini adalah L, massanya atau beratnya 100 Newton. Nah, tengah. Dari ujung kiri sejauh X. Berarti dari ujung kanan tentu L dikurang X. Berarti dari tengah kira-kira berapa ini? Karena gaya yang bekerja nanti ada gaya ke atas. Kemudian yang bekerja ke bawah 200, 100, 500. Ya. 200, 100, 500. Berarti FR-nya sama dengan 200 tambah 100 tambah 500. 800. Oke. Nah, kalau ini kita sudah dapatkan 800, berarti kita cari apanya ini? Kita cari nilai X. Torkanya searah jarum jam LX. L kurang X dikali 500. Sedangkan searah jarum jam yang berlawanan arah jarum jam X dikali 200 ditambah 100. Nah, berapa jaraknya di sini? Nah, ini jaraknya berapa ini? Berapa jaraknya ini? Ini ada data, ada data, ada data. Berapa kira-kira? Berapa torka dari titik tumpu ke 100 Newton ini? Oh, ini. Berapa jaraknya ini?
X dikurang L per 2. Oke. Good. Sudah ketemu berapa X-nya? Halo? Berapa panjangnya? X. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada yang
Halo. Halo. Cari tokanya aja. Inggrisnya. Tiga senang setengah anaknya lu. Halo? Sudah ketemu? Sudah ketemu, nak? Nggak terlalu sulit ini. Halo, halo. Belum, Pak. Lagi dihitung, Pak. Coba anunya dulu. Keseimbangannya dulu. L dikurang X dikali. Nah, ambil secara jarum jam dulu. L kurang X dikali Dikali 500. 500. Sama dengan yang berlawanan jarum jam. 100 dikali X min L per 2. Terus Lalu satunya 200 dikali X. ya ditambah ya. Tambah. Oke. Kemudian hilangkan kurungnya itu. L kurang X kali 500.
diurai menjadi 500L dikurang 500X. Iya toh? Ya, Sama dengan 100X min dikurang 50L ditambah. 200X. Iya. Kumpulkan semua yang ada L-nya di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Begitu juga yang ada X-nya di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Sudah ketemu? Sudah. Berapa jumlah L-nya? L-nya 550. Oke. X-nya? 800. Nah, sekarang cari X-nya. 550L dibagi 800. dibagi Bagi 800 800. sama dengan 0,6875. L. Ya itu. Kenapa lama sekali? Cuma itu aja yang dicari kok. Ya kan? Oke. Nah, soal yang sejenis itu jadi tugas ya. Mana tadi materinya ini? Lupa deh. Jadi tolong diperhatikan. Ini menjadi tugas ya. Menjadi tugas. Ini sama aja. Ya, tegangan tali. Prinsip kerjanya sama. Prinsip kerjanya sama. Nah, ini. Oke, sampai di sini. Ini dikerja aja dulu. Kalau misalnya ini kurang paham, nanti kita selesaikan di pertemuan berikutnya. Tapi kalau tidak ada masalah, kita lanjutkan materi berikutnya. Ya. Baik, Jadi, Pak. oke. Karena waktunya sudah mendekati jam 5, maka kita akhiri sampai di sini. Habis. Terakhir hari ini. 46. RP. Oke. Ya. Nomor ini, yang ini dan ini kalau yang ini bisa, ya toh? Nah, ini tidak ada masalah tadi ini. Nanti ini karena serentetan dibuka buku SMA-nya saja ya, supaya bisa dicari ini. Oke. Nanti tetap akan dijelaskan insya Allah semester ini pertemuan berikutnya. Oke. Sampai di sini aja dulu. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, komentar? Tidak ada. Ya, kalau tidak ada, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.